Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk malam ini kita akan membahas masih pesan dari Eyang Sayyidina Ali. Itu temanya sampai apa yang dikandung di dalam kalimah la ilaha illallah menjadi 7 kisab alam. Yang pertama, orang yang selalu menghayati kalimah thayyibah diberi jalan kemudahan segala urusan dunia akhirat. Intinya, kita selalu berzikir tentang la ilaha illallah itu sebenarnya akan dimudahkan kehidupan di dunia maupun diberi kemudahan urusan demi akhirat. Intinya di situ. Jadi fadilahnya kalimah la ilaha illallah itu segala-galanya diberi kemudahan. Terus yang kelima, fadilah dari Al-Fatihah yang dikandung ada 7 unsur. Yang pertama, sebagai ibu dari Al-Quran. Yang kedua, menjadi kandungan 7 unsur hijab. Seterusnya, bagaikan pesawat barkun. Terus yang mengatur wasilah dan fadilah untuk dibaca untuk awal doa dan akhir doa. Al-Fatihah kunci dari nur Quran. Hidupnya kita bagaikan hidupnya Al-Fatihah. Yang dimaksud dari kandungan Al-Fatihah, Al-Fatihah sendiri itu sebagai landasan Al-Quran, sebagai ibunya Al-Quran. Intinya sebagai induk dari Al-Quran. Maka segala bentuk apapun harus diawali dengan Al-Fatihah. Intinya di situ. Itu menjadi unsur kandungan 7 hijab kita menurut ilmu hijab atau menurut ilmu akhlak. Itu mengandung 7 unsur bentuk hijab, yaitu adalah nur, akal, roh, nyawa, qalbun, dan kisang. Itu ayatnya juga 7. Terus hijab pun juga ada 7. Emang itu selalu berangkai, berhubungan. Jadi alam semesta itu sebenarnya semuanya itu terbagi 7. Dan ayat-ayat panjang pun kalau dibagi per 7 itu menjadi akhlak, roh, dan jiwa kita terus menerus dari beberapa jenis ayat. Maka hitungan 7 itu menurut penjabaran Al-Quran itu sebagai kunci. Intinya di situ. Seumpama ada ayat 49 jumlahnya, dibagi 7 itu juga akan menjadi masuknya 7 hijab pada diri kita semua. Seumpama 21 dibagi 7 itu juga menjadi perjalanan kita. Nur, akal, roh itu menjadi roh kita. Intinya di situ, semua dijabarkan per 7. Dan satu Al-Quran penuh itu adalah mengandung unsur cahaya yang berhubungan dengan roh dan jiwa kita. Maka seluruh apa yang dikandung di dalam Al-Quran itu menimbulkan cahaya yang sangat besar. Makanya kita selalu mencari cahaya nur Allah, nur Muhammad, nur Quran, dan nur malaikat. Dibuat memenuhi roh dan jiwa kita supaya tidak kemasukan makhluk-makhluk yang mengganggu pada roh dan jiwa kita. Intinya
kita hidup dan mati itu bagaikan Al-Quran. Jadi selalu tertuntun sama dengan perjalanan kisah-kisah ayat Al-Quran. Emang yang ditulis oleh Rasulullah, wahyu dari Allah yang bentuknya Al-Quran, itu adalah ibarat hidupnya Rasulullah juga untuk hidupnya kita semua. Jangan sampai jauh berbeda, intinya di situ. Terus ini yang keenam, itu tentang Robish Rockley. Yang pertama, bagaikan Nur Quran. Yang kedua, keluar masuknya petunjuk. Yang ketiga, nurnya manusia dengan nur Allah. Maka dibaca untuk menyampaikan petunjuk dari Allah. Yang keempat, wahyu 1 Al-Quran semuanya terkandung pada Robish Rockley. Yang kelima, mengandung 7 hijab kematian, 7 hijab kehidupan, alam ke alam. Yang keenam, sebagai tumpuan ilmu hijab dan ilmu laduni. Yang terakhir, bagaikan roh dan jiwa Al-Quran dan roh kita. Intinya di situ. Ini juga terdiri dari 7 ayat, juga terbagi dalam 7 arah, 7 unsur, mengandung 7 arah bagi kebutuhan kita semua. Makanya kebanyakan ayat-ayat 1 Al-Quran itu kalau dibagi 7 akan menjadi perjalanan roh dan jiwa kita semua. Itu suatu bagaikan rumus. Yang pertama bagaikan Nur Quran. Emang Robish Rockley itu yang dikandung dari 7 jenis tadi itu adalah menimbulkan cahaya. Bagaikan seumpama itu kendaraan, lampunya itu adalah terkandung di dalam Robish Rockley. Seumpama kita akan menutup hijab atau membuka hijab, yang dibaca pun harus Robish Rockley untuk membuka dan menutup hijab. Untuk meminta ilmu laduni maupun menutup ilmu laduni juga menggunakan Robish Rockley. Itu termasuk ayat penting, dia adalah cahaya Al-Quran. Keluar masuknya petunjuk yang dimaksud, kita ingin mohon petunjuk dari Allah, itu yang dibaca juga Robish Rockley. Setelah terucap Assalamualaikum salam, Nur Allah, Nur Muhammad, Nur Malaikat, Nur Quran, losuun manunggalalah ngeresep wonten jiwa raga kita. Terus yang dibaca di dalam roh itu adalah ayat Robish Rockley. Intinya di situ, ini mengandung unsur yang sangat dalam. Nurnya manusia dengan nurnya Allah yang dimaksud tadi itu untuk menghubungkan ayat, untuk menghubungkan antara nur manusia dengan nurnya Allah. Itu yang dibaca adalah ayat Robish Rockley. Maka dibaca untuk menyampaikan petunjuk dari Allah. Intinya kita kalau memohon petunjuk dari Allah itu selalu menghayati ayat Robish Rockley di dalam roh dan jiwa kita, dalam bentuk siri, dalam bahasa dalam, istilahnya menggunakan bahasa roh, tidak menggunakan bahasa lisan. Wahyu 1 Al-Quran semuanya terkandung pada Robish Rockley. Yang dimaksud
Satu Al-Quran yang jumlahnya 6.006,6 itu semuanya adalah berhubungan dengan ayat Robis Robli. Memang kita sering ngomong Al-Quran itu adalah mengandung sejuta arti, sejuta arah, sejuta makna, sejuta tujuan. Nah, ini masa 6,6 ternyata ada hubungannya dengan ayat Robis Robli. Jadi Al-Quran itu kalau dipahami emang sangat dalam. Kalau sebatas dibaca, ditafsiri itu banyak orang. Tapi kalau diartikan dalam arti yang sedalam-dalamnya, kadang-kadang akal manusia biasa tidak akan bisa menjangkau menjabarkan Al-Quran. Intinya di situ. Kita hanya sebatas kemampuan. Sebab Al-Quran itu adalah bagaikan cahaya alam. Itu diringkas di dalam Al-Quran. Maka Al-Quran itu adalah ringkasan petunjuk seluruh alam semesta seisinya. Itu diringkas di dalam Al-Quran. Tapi kalau dijabarkan setiap satu titik ayat, itu sejuta arti, sejuta makna, sejuta tujuan. Ibaratnya akal kita tidak bisa menjangkau aslinya yang diharapkan oleh Allah. Maka kita harus hati-hati memahami tentang Al-Quran. Yang kelima, apa Mbah? Mengandung 7 kijab kematian dan 7 kijab kehidupan alam. Ya, intinya di situ tadi. Al-Quran itu adalah mengandung 7 kijab yang pada kehidupan kita. Dan nanti mengandung 7 kijab di dalam kematian kita. Kalau di dalam kehidupan yaitu ada nur, akal, roh, nyawa, qalbun, dan gisang. Itu sebagai kehidupan. Tapi kijab kematiannya ada lagi lebih dalam, mengandung unsur yang sangat dalam. Sebab apa? Kehidupan orang itu ada luar, ada dalam. Seperti nur sendiri ya, itu dalam satu titik. Nur sendiri itu berdiri sendiri. Nur itu punya wadah, namanya qalbun. Qalbun itu punya wadah namanya hati. Hati punya wadah namanya rogo. Jadi semuanya itu ada luar, dalam, semakin dalam. Semuanya juga mengandung unsur seperti itu. Jadi kijab kehidupan maupun kijab kematian itu sangat dalam. Ini sementara sekilas demi luarnya dan sekilas demi rangkaian dalamnya. Tapi kalau dijabarkan kemungkinan memerlukan waktu yang sangat panjang dan kemungkinan juga tidak bisa diterima oleh orang awam sebab ini yang sangat dalam. 6. Sebagai petunjuk ilmu kijab dan ilmu laduni. Intinya ilmu kijab dan ilmu laduni itu adalah bersumber dari rangkaian Robis Robli. Betapa pentingnya ayat Robis Robli yang diturunkan Allah, wasilah Rasul Muhammad itu demi kita semua. Kalau kita tidak menghayati yang sedalam-dalamnya, sebatas dibaca dan ditafsiri, kita akan rugi. Harus tahu apa yang ada di dalamnya, apa yang terkandung di dalamnya. Intinya di situ. Yang terakhir, bagaikan cahaya Al-Quran dan roh dan jiwa kita. Berarti Robis Robli itu menjadi cahaya yang sangat berlebih-lebihan untuk perjalanan hidup maupun perjalanan kematian kita. Rohnya yang nuntun itu terkandung di dalam ayat Robis Robli. Intinya di situ. Kalau kita menjumpai kegelapan urusan dunia, bacalah ayat Robis Robli demi arah dunia maupun akhirat. Intinya di situ. Semoga penjabaran ayat Robis Robli dan Al-Fatihah tadi bisa diterima teman-teman kita semua.
supaya menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.